kita mulai mata pelajaran, Bapak akan minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ayo mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, makasih Adik Pruden. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan minta satu siswa untuk memimpin kita bernyanyi. Ayo Eni. Saya Pak. Iya. Oke. Berdiri teman-teman. Ini lagu apa Pak? Garuda Pancasila. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah Pak? Ya, makasih Adik Eni. Iya. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak bertanya dulu ya. Kemarin belajar apa dengan Bapak Ardi? Energi alternatif, Pak. Ya, energi alternatif. Nah, sekarang dengan Bapak Yono kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan bagikan modul untuk kalian. Kasih Pak. Nah, di situ kan ada gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, Bapak akan baca dulu ya. Dengarkan Bapak baca. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau siklusi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkat makanan dari sel saat hasil metabolisme. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, jantung, dan embuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalir, mengganggu penyakit dan kelainan bahwa faktor genetis. Gangguan atau kelainan peredaran darah manusia dapat dikelompokkan menjadi kelainan pada darah, kelainan pada pembuluh darah. Nah, di situ kan sudah dengar Bapak tadi membacanya. Sudah. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian. Penyakit di situ terdiri dari apa saja Nana? Ada penyakit Anemia. iya, Anemia. Leukemia, hipertensi, hemofili, penyakit kuning, varieses, Trombus. Myositis. dan sklerosis. ada 10 ya. Iya. Nah, Bapak akan minta satu siswa untuk membaca. Ayo yang mau membaca silakan. Saya Pak. Ayo ada ini. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Leukemia merupakan kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pertumbuhan sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali, sehingga sel darah putih berlebih dan memakan sel darah merah. Hemoglobin adalah senyawa protein pembawa oksigen di dalam sebagai bahan baku yang diperlukan zat dan gizi dari makanan, termasuk vitamin B dan mineral zat besi. Penyebab anemia jarang diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu kita harus
membekali diri dengan pengetahuan sehingga kita dapat melakukan penanganan dan pencegahan diri. Berikut ini adalah gejala-gejala yang dialami oleh orang yang menderita anemia. Yang pertama, wajah terlihat pucat, mudah lelah, mual, sering mengalami sakit kepala atau pusing, telapak tangan pucat, kuku terlihat pucat, rambut kepala rontok, tak terkendali, sistem imun menurun dan mudah terserang sakit lainnya. Denyutan jantung tidak teratur, asma atau sesak nafas. Nah, di situ ada ada 10 penyakit. Ada wajah terlihat pucat, mudah lelah, mual, sering mengalami sakit kepala atau pusing, telapak tangan pucat, kuku terlihat pucat, rambut kepala rontok tak terkendali, sistem imun menurun dan mudah terserang sakit lainnya. Denyut jantungnya tidak teratur, asma atau sesak nafasnya. Nah, nomor 2-nya Bapak akan minta ada Ardi untuk membacanya. Leukemia, hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Nah, tekanan sistolnya sekitar 140 sampai 200 mg dan tekanan diastolnya sekitar 90 sampai 110 mmHg. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya arteri di otak. Hal ini dapat mengakibatkan penderita meninggal dunia karena stroke. Nah, salah satu penyebab penyakit leukemia yang paling umum adalah karena terkena radiasi. Radiasi terbesar terdapat pada bom atom. Nah, di situ kan ada Ardi sudah membaca tentang leukemia. Nah, sekarang Bapak akan minta Adik Roden untuk membaca nomor 3. Hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Tekanan sistolnya di bawah 10 mg/Hg. Penderita hipotensi biasanya mengalami pusing-pusing dan jantung berdetak lebih cepat. Bagi beberapa orang, tekanan darah rendah merupakan sinyal mendasar, terutama ketika ditandai gejala darah rendah seperti pusing, pingsan, kekurangan konsentrasi, penglihatan kabur, mual, merasa dingin, pernapasan dangkal, kelelahan, depresi, cepat haus, dan lain-lain. Hipertensi atau HDN atau tekanan darah tinggi, kadang-kadang disebut juga dengan hipertensi arteri, adalah kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung apakah otot jantung berkontraksi atau berelaksasi di antara denyut. Tekanan darah normal pada saat istirahat adalah dalam kisaran sistolik 100 sampai 140 dan diastolik 60 sampai 90. Tekanan darah tinggi terjadi bila terus-menerus berada pada 140/90 atau lebih. Sudah? Sudah, Pak. Nah, nomor 5 Bapak akan baca ya. Hemofil. Hemofil adalah penyakit keturunan berupa darah sukar jika terjadi luka. Darah akan terus mengalir lewat luka sekecil apapun sehingga penderitaan meninggal karena kehabisan darah. Nah, selanjutnya Bapak akan meminta satu siswa untuk membaca yang nomor 6 tentang penyakit kuning. Penyakit kuning erythroblastosis fetalis disebabkan karena agglutinin atau anti
RH darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH+. Hal ini menyebabkan sel-sel darah anak rusak atau mengumpal. Penyakit kuning yang dikenal dalam bahasa ilmiah medis dengan nama icterus atau jaundice adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada warna kulit tubuh yang menguning. Sklera atau bagian putih pada mata dengan kelenjar ludah yang disebabkan oleh meningkatnya kadar bilirubin pada tubuh manusia. Penyakit kuning merupakan kondisi yang ditandai dengan menguningnya kulit. Sklera bagian putih dari mata serta membran mukosa hidung dan mulut akibat pengumpulan bilirubin di dalam darah dan jaring-jaring tubuh lainnya. Gejala lainnya bisa berupa kuning yang berwarna keruh atau gelap dan tinja yang berwarna pucat. Sudah Pak? Sudah Broden? Sudah Pak. Terima kasih Broden. Nah biar lebih jelas kita akan simak video tersebut. Masih dengan Imut di sini. Halo teman-teman, sudah siapa kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah cairan yang mengalir pada tubuh kita. Tahukah kalian mengapa darah kita berwarna merah? Tahukah kalian dalam darah kita tidak hanya Ya diperhatikan. saja, tetapi dalam darah kita terdapat sel darah dan plasma darah. Lalu pada sel darah kita terdiri atas 1. Sel darah merah, 2. Sel darah putih, dan 3. Keping darah. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah mengandung hemoglobin, maka dari itu darah berwarna merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa antibiotika dari jaringan ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman dan penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Keping darah atau trombosit. Saat kita terluka, trombositlah yang akan membekukan darah kita. Plasma darah merupakan bagian darah yang paling banyak. Plasma darah 90% merupakan air dan 10% sisanya merupakan zat yang terlarut di dalamnya dan harus diangkut ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah ada 2, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh balik atau vena yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena memiliki 2 sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Lalu bagaimanakah darah bisa mengalir pada tubuh kita? Baiklah, ini nih mekanisme peredaran darah kita. Pertama, darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru akan masuk ke keramik. Nah tadi kan kalian sudah simak video. Nah Bapak akan minta kalian untuk mengerjakan soal. Ayo menulis. Ayo. Sudah lihat soal menulis? Ini Pak. Iya.
Bapak akan minta kalian menulis yang kalian tonton tadi di video. Udah? Saya sudah, Pak. Ayo ada Haji. Ini penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, kolesterol. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, rokok. Yang keempat, kurang tidur. Dan yang kelima, kurang air putih, Pak. Iya. Silakan duduk ada Haji. Terima kasih, Pak. Iya. Bagaimana Nana, benar? Benar, Pak. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk mengerjakan yang soal ayo merenungkan. Sudah, Pak. Ayo Proden baca. Ayo. Baik, saya akan minta dalam hasil pergaulan saya. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang pertama, peredaran darah. Yang kedua, penyebab rusaknya peredaran darah atau sakit. Yang ketiga, gangguan pada peredaran darah. Sudah Proden? Sudah, Pak. Bagaimana Nana, benar? Benar, Pak. Ya. Ayo Proden duduk. Terima kasih ya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Gimana, Pak? Bapak akan minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Ayo, Yang mana, Pak? membelakang sendiri itu. Belakang sendiri. Ya, sudah. Ya, belum, Pak. Masih saya kerjakan. Sudah nih? Sudah. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak akan minta satu siswa untuk membaca nomor 1. Saya, Pak. Ayo, iya Proden. Puisi lama disebut di Pak Cerita. Bagaimana Nana, benar? Betul. Ya. Ayo, nomor 2 siapa yang baca? Pantun yang berisi nasihat yang tujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada orang lain disebut pantun nasihat. Benar. Betul. Nomor 3 ayo, Haji. Penyakit kekurangan darah disebut penyakit B. Anemia. Bagaimana Nana, benar? Betul, Benar, Pak. Nomor 4 ayo. Varies adalah Varises. Varises adalah C, Pak, pelebaran pembuluh balik. Benar? Benar. Betul. Ya, nomor 5 ayo, Haji. Nomor 5. Sebutkan yang termasuk penyakit peredaran darah. B. Hipertensi. Bagaimana benar? Benar, Pak. Nah, tadi kan kalian sudah baca tentang soal evaluasi. Selanjutnya Bapak akan suruh kalian untuk mengerjakan soal yang paling bawah. Ini, Pak. Iya. Ayo. Kalau belum selesai nanti dikerjakan, dilanjutkan di rumah ya. Iya, Pak. Sudah? Dikerjakan di rumah apa di sini, Pak? Kalau belum mengerti nanti Bapak akan suruh kalian untuk mengerjakan di rumah aja. Iya, Pak. Belum paham? Belum, Pak. Oh, nanti kita jadikan PR ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, Adi. Persiapan berdoa
Mulai. Amin. Ya, makasih Adardi. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.